Kelompok 7 Matematika mempersembahkan hubungan antara pecahan dan desimal. Pada kali ini kita akan membahas tentang hubungan antara pecahan dan desimal. Namun sebelum pembahasan lebih lanjut, kita harus tahu dulu apa itu pecahan dan desimal. Jadi pecahan itu ialah bilangan yang terdiri dari A per B, yang dimana tersebut itu disebut pembilang dan B itu sebagai penyebut. Jadi A per B, A-nya itu pembilang, B-nya itu penyebut. Lalu pada bilangan pecahan tersebut itu tuh ada 3 jenis, yaitu pecahan murni, pecahan biasa, tidak murni, dan juga pecahan campuran. Nah, lalu yang desimal itu adalah bilangan yang menggunakan angka yang berbasis 10 seperti 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Pokoknya dari 0 sampai 9 itu disebut sebagai bilangan desimal. Seperti itu. Nah, bilangan pecahan itu terbagi menjadi 3. Nah, yang pertama itu pecahan murni, yaitu bilangan yang terdiri dari sebuah pembilang dan juga penyebut. Dalam bentuk pecahan ini, angka pembilang lebih kecil dari penyebutnya. Seperti contohnya 1/3, 4/6, dan 7/8, di mana 3, 6, dan juga 8 adalah sebagai penyebut. Nah, yang kedua, pecahan biasa tidak murni. Nah, bentuk pecahan yang terdiri dari penyebut dan juga pembilang. Dalam bentuk pecahan ini, nilai pembilang lebih besar dari nilai penyebutnya. Seperti contoh 3/2, 5/3, 7/2, dan juga 8/6, di mana angka 3, 5, 7, dan 8 merupakan sebuah pembilang. Nah, yang ketiga, pecahan campuran. Pecahan campuran itu pecahan yang terdiri dari bilangan cacah dan pecahan biasa. Seperti contohnya 1, 2/3, di mana 1 adalah bilangan cacah dan 2/3 adalah bilangan pecahan. Nah, cara merubah pecahan campuran menjadi pecahan biasa yaitu contohnya itu 1, 2/3. Nah, pertama-tama itu kalikan penyebutnya dengan bilangan cacah, yaitu 1 dikalikan 3. Nah, setelah itu hasilnya ditambahkan dengan pembilangnya. Jadi 1 dikalikan 3 sama dengan 3 ditambah 2, maka akan didapat hasilnya 5/3. Selanjutnya, pecahan desimal. Bentuk pecahan dari suatu bilangan desimal dengan konsep pembagian 1/10. Pembagian pada pecahan desimal disesuaikan dengan jumlah angka di belakang koma dari bilangan desimal yang diubahnya, mulai dari 10, 100, 1000, dan seterusnya. Seperti 0,1 sama dengan 1/10, 0,25 sama dengan 25/100, 0,221 sama dengan 221/1000. Cara mengubah pecahan ke bentuk desimal. Cara mengubahnya cukup mudah. Kita hanya perlu membagikan pembilang dengan penyebutnya, seperti 6/2. Maka bentuk desimalnya adalah 3. Atau 1/8. Maka bentuk desimalnya 0,125. Cara mengubah pecahan campuran ke bentuk desimal. Cara mengubahnya cukup mudah. Langkah awalnya, kita harus mengubah bentuk pecahan campuran ke pecahan biasa terlebih dahulu. Jika sudah, kita gunakan cara mengubah bentuk pecahan desimal, seperti 3, 1/4 diubah ke pecahan biasa, sama dengan 13/4, barulah diubah ke bentuk desimal. Hasilnya 3,25.
Selanjutnya adalah bilangan persen. Bilangan persen adalah bilangan dalam bentuk per 100. Angka persen itu sendiri ditulis sebagai angka yang di belakangnya ada simbol 0 per 0 atau disebut juga persen. Contohnya, angka 25 ditambah dengan simbol tersebut, maka dibacanya menjadi 25% atau 25 per 100. Kenapa 25 per 100? Karena persen itu, 1 persennya itu seperti 1 per 100. Maka kalau misalkan 2%, 2 per 100. Nah, jadi 25% disebut juga 25 per 100. Contoh penggunaan bilangan persen. Pak Tony membeli sebuah helm seharga 150.000. Ternyata Pak Tony mendapat diskon 30%. Berapakah harga yang harus dibayar oleh Pak Tony? Jadi gini, harga asli dikurang dengan harga diskon. Harga aslinya itu kan 100%, dikurang dengan diskonnya berapa nih? 30% kan? Maka 100 dikurang 30%, jadinya 70%. Jadi 70% itu sama dengan 70 per 100. Kemudian dikalikan dengan harga helmnya, yaitu 150.000. Maka total dari itu adalah jadi 105.000. Mencari harga sebenarnya. Ibu Rina membeli panci setelah diskon dengan harga 160.000. Diskon panci tersebut adalah 20%. Berapakah harga sebenarnya dari panci yang Ibu Rina beli? Jadi 100% per 80% dikali 160.000. Selanjutnya yaitu mengubah pecahan menjadi persen. Pertama-tama, bagilah pembilang dengan penyebut untuk mengubah pecahan menjadi desimal. Lalu, bagilah pecahan dan kemudian kalikan dengan 100 untuk mengubahnya menjadi persen. Seperti 5 per 8 sama dengan 0,625 dikali 100% sama dengan 62,5%. Atau 3 per 4 sama dengan 3 per 4 dikali 100% sama dengan 75%. Atau 1/2 per 5 sama dengan 7 per 5 dikali 100 sama dengan 140%. Atau 0,65 kali 100% sama dengan 65%. Selanjutnya yaitu hubungan persen dengan rasio. Persen adalah sebuah angka perbandingan untuk menyatakan pecahan dari 100, sedangkan rasio adalah perbandingan antara dua besaran atau lebih. Secara umum, rasio dilambangkan A per B atau A bagi B. Rasio juga berarti B bukan sama dengan 0. Contoh soal dari rasio yaitu Mas Gilang mempunyai pompa dengan diskon 50%, sedangkan Mas Irfan membeli pompa dengan diskon 75%. Berapakah rasio perbandingannya? Yaitu sama dengan 50% dan 75%. Pertama-tamanya kita samakan penyebutnya dahulu. Setelah penyebutnya sudah sama, kita akan membaginya dengan angka yang sama menjadi 50 per 100 dan 75 per 100. Menjadi 5/25 dan 75/25. Hasil dari perbandingan itu kita bisa dapatkan yaitu 2/3. Berarti perbandingan rasio dari Mas Gilang dan Mas Irfan adalah 2/3. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Selebihnya, jika ada yang kurang